Kok kemahnya di sini sih, Kak? Iya, ini kemah zaman now. Mana hutannya? Lah ini hutan. Hutan apaan ini? Hutan beton. Mau nggak? Iya. Mau. Udah masuk. Masuk angin ntar. Iya. Ini asal nih, nggak bawa jaket dulu kan. Gue jaket. Jadi masuk duluan. Sakit domain mak. Aku masuk. Pelan-pelan aja. Kak, tendanya bagus juga, Kak. Iya nih, saya beli jauh nih, Prancis. Perapatan Ciamis. Kenapa Cilengsi? Oh, kirain Kenapa? Ciamis. Kenapa emang? Enggak. Kayaknya aku pengen bikin tenda juga di rumah. Cuman pakai terpal. Boleh tuh. Ini kira-kira ukurannya berapa, Kak, tendanya? Kalau ukuran sih saya nggak tahu ya. Coba aja kamu ukur sendiri. Ya, nggak tahu ya. Yaudah dah, ukur sendiri. Bantuin dong. Ya, parah kan? Parah. Saya bantuin dah. Teman emang, Kak. Ah, Tuh, tuh. 2, 3, 4, Ini tangan kenceng banget sih. 5, 6, 7, 8. 8 jengkal. Tingginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jengkal. Sampingnya, Kak. Satu, 2, 3, 4, 5, terusin, Kak, coba. 6. 7, 8, 9, 10. Ini berapa tuh, Kak, jadi ini panjangnya? Tadi ini saya ukur sih 10 meter. 10 meter ya? Iya. 10 meter panjangnya. Lebarnya tadi 6 meter. Tingginya 4,5. 4,5 meter. Terus tadi ininya 0,5 meter. Terus sudah panjang lebar kayak gini, kamu jadi mau bikin apa enggak? Waduh. Kalau masalah bikin sih nggak tahu deh, Kak. Males, aku juga susah kayaknya bikinnya. Ya, bocah. Maaf, Kak. Halo sahabat edukasi, itu tadi teman-teman kita ya, mereka camping. Entah mungkin kayaknya persamit ya, perkemahan Sabtu Minggu atau mungkin perkemahan-perkemahan yang lain. Tapi intinya adalah, itu luar biasa, dia ingin mengetahui bagaimana jika kalau kita custom, kita bikin sendiri tendanya. Tendanya kita bikin sendiri. Kalau tendanya kita bikin sendiri, berarti kita harus punya bahan untuk seluruh tendanya, mulai dari atap, kemudian dinding-dindingnya, kemudian juga alas di bawahnya. Artinya ketika kita menghitung itu semua, kita sebenarnya sedang menghitung luas permukaan dari tenda yang ingin kita buat. Nah, untuk mengukur bahan tenda yang diperlukan, itu kita harus tahu cara menghitung luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma adalah luas seluruh sisi prisma. Jadi sama seperti bangun ruang yang lain. Kalau kita berbicara tentang luas permukaan, berarti kita berbicara tentang luas seluruh sisi-sisi yang ada gitu. Semuanya harus kita hitung. Kalau kita perhatikan tenda yang tadi itu bentuknya itu terdiri dari prisma segitiga di bagian atasnya, kemudian ada prisma segi empat atau balok di bagian bawahnya. Dan masih banyak prisma yang lain, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6, dan lain-lain. Tapi kita fokus kepada prisma segitiga dan prisma segi 4 yang ada pada tenda ini. Nah, masing-masing prisma itu memiliki sisi alas dan sisi atas yang sama atau kongruen. Jadi kalau sisi atas dan sisi bawahnya itu kongruen, sama segitiga di sini, sini juga segitiga, itu berarti prisma. Nah, cara menghitung luas prisma dengan menjumlahkan seluruh luas sisi-sisinya. Nah, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan semua luas sisi tegak yang ada. Sekarang kita masuk kepada masalah dari teman-teman yang tadi yang ingin membuat tenda. Mereka ini mau camping, mau bikin tenda ya. Ukuran tenda itu seperti pada gambar. Tenda alasnya itu ada lebarnya 6 meter, panjangnya itu 10 meter, kemudian tingginya dia sebelum lengkungan atap itu ada 0,5 meter, kemudian tinggi sampai ke ujung atap, yang paling tinggi itu ada dari tanah, dari alas sampai ujung atap itu ada 4,5 meter. Nah, pertanyaan adalah berapa luas bahan minimal yang mereka butuhkan
untuk membuat tenda tersebut. Nah, kita lihat tenda tadi terdiri dari 2 bangun ruang sisi datar. Yang pertama bawahnya itu seperti tembok tapi agak kecil gitu, dia itu adalah balok. Kemudian atapnya yang besar itu merupakan prisma segitiga. Nah, kita lihat untuk menghitung luas bahan yang diperlukan untuk membuat tenda, berarti kita menghitung luas permukaan tenda. Nah, luas permukaan tenda itu sama dengan luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan prisma segitiga. Sisi balok dan prisma segitiga dari tenda tersebut tidak lengkap. Luas tutupnya tidak perlu kita hitung karena tutupnya memang tidak ada, itu kan atapnya langsung ke atap prisma gitu. Begitupun prismanya. Prismanya itu salah satu sisi tegaknya itu juga tidak ada karena dia sudah melebur di dalam tendanya. Nanti ada gambar-gambarnya yang akan membuat teman-teman pasti mengerti. Nah, sekarang berarti kita diketahui panjang balok itu 10 meter. Lebarnya 6 meter dan tingginya 0,5 meter. Sedangkan tinggi tenda adalah 4,5 meter. Karena bagian sisi balok bagian atas tidak perlu kita hitung, maka luas permukaan balok yang kita dapatkan adalah panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Sama dengan 10 kali 6 ditambah dengan 2 kali 10 kali 0,5 ditambah dengan 2 kali 6 dikali dengan 0,5. Sama dengan 76 meter persegi. Ini adalah luas permukaan balok tanpa tutup. Selanjutnya kita menghitung luas prisma segitiga. Di mana luas prisma segitiganya itu adalah 2 kali luas alas ditambah dengan 2 kali luas persegi panjang sisi tegak. Kenapa tidak 3? Karena yang ketiganya itu adalah tutup dari balok yang tadi yang tidak kita hitung. Nah, sekarang kita perhatikan untuk luas persegi panjang pada sisi tegak masing-masing itu adalah panjang kali lebar. Dengan panjang 10 meter dan lebarnya itu belum diketahui. Panjangnya itu 10 meter, lebarnya kita belum tahu. Nah, lebarnya itu adalah sisi miring dari segitiga. Maka kita bisa mencarinya dengan rumus Pitagoras. Yaitu lebar sama dengan akar dari 6 dibagi 2 dikuadratkan ditambah dengan 4,5 dikurang 0,5 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 meter. Maka lebar dari sisi tegak prisma itu adalah 5 meter. Nah, maka luas prisma segitiga itu sama dengan 2 kali setengah kali 6 kali 4 ditambah 2 kali 10 kali 5 sama dengan 24 meter persegi ditambah dengan 100 meter persegi sama dengan 124 meter persegi. Jadi minimal bahan yang diperlukan untuk membuat tenda adalah 76 meter persegi ditambah dengan 124 meter persegi sama dengan 200 meter persegi. Nah, indah bukan sahabat edukasi kalau kita itu selain di rumah terus kita bermain juga di alam. Kita bangun tenda, bercengkrama dengan alam, berdiskusi dengan teman, sambil memikirkan tentang bagaimana bumi dan dunia ini diciptakan dengan konsep-konsep matematika yang luar biasa. Oleh karena itu, terus bermain dengan matematika, terus belajar matematika, karena matematika membuat kita menjadi mantul, manfaat betul. Kemana? Belum datang. Nah, nggak tahu Ji. Tadi udah aku chat sih. Lah kan rumahnya dekat. Emang dekat rumahnya. Macet kali. Ah, macet. Iya, macet di kasur dia mah biasa. Surya. Baru datang lagi. Mana aja, lama banget. Jadi gini guys. Ngapain bubu kotak? Nah, iya ini juga nih kertas nih banyak banget warna-warna. Kalau ngomong tuh jangan dipotong-potong. Dah lah, aku balik aja dah. Jangan pulang. Baru juga datang. Ya udah itu kenapa jadinya? Jadi gini guys, aku dapat tugas nih, tapi tugas ini punya adik aku. Nah, aku suruh bikin kotak kayak gini, tapi aku nggak tahu nih kurang berapa karton lagi. Cuma untuk buat 2 warna biru, terus 5 warna pink dan 6 warna kuning.
Kalian bisa bantu aku nggak? Aduh, Dap, kayak tadi abis dengar kamu ngomong tuh perut aku jadi sedih banget nih. Aku pamit duluan deh ya. Sorry. Aduh, kepala aku tiba-tiba sariawan, aku pulang duluan ya. Halo sahabat edukasi. Tadi itu teman kita, dia ingin membantu temannya itu untuk membuat kotak-kotak yang berbentuk entah ya kotak ya, entah dia membuat balok apa tadi kubus tadi itu ya. Dia ingin membuat kotak-kotak dari kertas karton. Nah masalahnya adalah berapa banyak karton yang harus dia butuhkan untuk membuat kotak-kotak tersebut. Nah ketika kita berbicara tentang itu, maka kita tidak lagi berbicara tentang volume dari balok atau volume dari kubus, tapi kita berbicara tentang luas permukaan. Jadi balok itu kan berukuran panjang, lebar, dan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, seperti volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang luas permukaan balok, kita tidak berbicara tentang isi di dalam balok, tapi kita berbicara semua luas sisi yang ada pada permukaan balok. Mulai dari alas, tutup, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Semuanya kita hitung. Nah, maka luas permukaan balok itu didapatkan dari luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah sekarang kita lihat masalahnya. Adiknya itu meminta kakaknya untuk membantu membuat kotak warna-warni. Kotak tersebut berukuran 23 cm kali 10 cm kali 11 cm. Adiknya ingin membuat 2 kotak biru, 5 kotak pink, dan 6 kotak kuning. Nah, karton yang dijual di pasaran itu berukuran 61 cm kali 86 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak atau berapa lembar karton biru, pink, dan kuning yang dibutuhkan oleh kakak untuk membantu adiknya. Nah sekarang kita harus cari dulu luas permukaan dari kotak yang ingin dibuat. Kita masukkan, kita ambil rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Maka kita masukkan angkanya 2 dikali 23 cm kali 10 cm tambah 23 cm dikali dengan 11 cm ditambah dengan 10 cm dikali dengan 11 cm sama dengan 1186 cm persegi. Ini adalah luas permukaan dari kotak yang ingin dibuat. Nah sekarang luas satu lembar kertas karton itu adalah panjang kali lebar yaitu 61 cm kali 86 cm sama dengan 5246 cm persegi. Nah sekarang kita lihat satu karton ini akan mendapatkan berapa. Nah luas karton yang dibutuhkan untuk 2 kotak itu adalah 2 kali 1186 sama dengan 2372 cm persegi. Ini untuk kotak yang warna biru. Warna biru kan 2. Nah untuk 2 kotak itu sebanyak 2372 cm persegi. Nah kita lihat luas kartonnya itu kan 5246, itu lebih besar dari 2372. Maka hanya dibutuhkan 1 lembar karton warna biru. 1 karton warna biru bisa untuk membuat 2 kotak. Sekarang kita lihat kotak warna pink. Kotak warna pink dibutuhkan 5 kotak. Artinya 5 kali 1186 sama dengan 5930 cm persegi. Ini total luas permukaan dari 5 kotak. Nah kita lihat sekarang luas karton itu ada 5246. Ternyata dia lebih kecil dari 5930 cm persegi. Maka dibutuhkan 2 kertas karton untuk membuat 5 kotak warna pink. Ya, karena luas dari 2 kertas karton itu adalah 2 kali 5246 sama dengan 10.492. 10.492 ini lebih besar dari 5.930 cm persegi. Oleh karena itu, 2 lembar karton warna pink itu cukup untuk membuat 5 kotak warna pink. Sekarang kotak warna kuning. Kotak warna kuning itu dibutuhkan 6.
Tadi warna pink saja 5 butuh 2 kertas karton, 6 tentunya bisa 2 atau bisa lebih dari 2, minimal 2. Sekarang luas kotak warna kuning itu adalah 6 kali 1186 sama dengan 7116 cm persegi. Kita lihat untuk 2 karton itu totalnya adalah 10.492 cm persegi, luas 2 karton. Itu ternyata lebih besar dari 7.116 cm persegi. Maka cukup dibutuhkan 2 lembar kertas karton untuk membuat 6 kotak warna kuning. Jadi kertas karton yang diperlukan sebanyak 1 lembar karton berwarna biru, 2 lembar karton berwarna pink, dan 2 lembar karton berwarna kuning. Maka kakaknya sudah bisa membantu adiknya. Nah sahabat edukasi, itu tadi kalau kita membuat kotak-kotak, biasanya tuh kalau ibu kita menyuruh kita bantu-bantu di rumah untuk bikin kotak nasi, biasanya itu kita lipat-lipat, kasih masuk. Nah itu sebenarnya kita sedang belajar tentang luas permukaan sebuah balok atau bangun ruang sisi datar ini. Oleh karena itu sahabat edukasi, mari kita rajin membantu orang tua di rumah, karena dengan kita rajin membantu orang tua, itu pintu-pintu kepintaran kita akan dibuka, jalan-jalan dalam pikiran kita akan dibuka, kita akan menjadi manusia yang manfaat, dan tentu kita akan menjadi orang yang mantul. Manfaat, betul. Dek, mana lagi nih? Meja berantakan banget lagi. Adek! Nah, ini orang cari bener-bener. Nah, dipanggil sosok. Apaan sih bang, teriak-teriak kayak di hutan aja. Lah, ini ngapain bawa jerigen? Mau jualan minyak loh? Sembarangan kamu. Enggak, ini abang mau bisnis parfum. Bisnis parfum. Lagi ngapa-ngapain kan? Bantuin abang ya. Tapi ada bang, begini kan bang. Wis, ada itu mah bagian buat kamu. Wis, bagian apa tuh bang? Bagian beres-beres sama nuangin parfumnya. Ya si abang, enggak ada kalau gitu dah. Kagak bercanda. Oke, terus aku bisa bantu apa nih bang? Nih, kan abang mau nuangin apa? Isi parfum ini ke botol yang udah abang beli. Nih. Cuman abang belinya cuma 2. Tuh. Nah, nanti kamu hitungin nih. Butuh berapa botol lagi biar ini bisa ketuang semua. Gitu. Iya bang. Kayaknya aku ada janji nih sama temen nih. Aku nggak bisa bang, duluan ya bang. Sorry bang. Ya, si bocah pergi. Luar biasa, abangnya ini orangnya entrepreneurship sekali ya. Entrepreneur gitu, berdagang, jual parfum. Pasti tinggalnya di kampung Arab nih dia. Ya, jadi begini, bagaimana kita menjual parfum? Dia beli 1 jerigen, kemudian dia memindahkan ke botol-botol kecil, di mana dia bertanya-tanya kira-kira untung atau tidak ya. Nah, kita lihat botol-botol kecilnya itu, ternyata itu adalah bentuk dari sebuah bangun ruang sisi datar yang kita sebut sebagai prisma. Nah, prisma ini sebenarnya untuk bangun ruang ini, volumenya itu selalu berangkat dari luas alas dikali dengan tinggi. Maka sama untuk volume prisma itu, kita ingat luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat prisma ini alasnya apa. Nah, kalau prisma segi 4 itu alasnya itu kan segi 4. Rumus luas alasnya panjang kali lebar, maka volumenya menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Sama seperti yang terjadi pada balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian balok itu ternyata merupakan prisma segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, karena volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang kali lebar itu adalah luas alas seperti yang saya katakan tadi, maka volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, banyak sekali jenis prisma berdasarkan bentuk alasnya. Salah satunya ialah prisma segitiga. Nah, volume prisma segitiga itu sama dengan luas segitiga, luas alasnya, dikali dengan tinggi prisma. Jadi luas alas segitiganya
luas segitiga setengah alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Nah sekarang kita mari membantu abangnya yang ingin menjual parfum ini. Kita menjadi adik itu harus menjadi adik yang bermanfaat untuk kakaknya gitu. Harus bisa saling membantu, saling saudara, saling sayang, saling membantu. Maka kita lihat dia ingin berbisnis parfum abang ini. Abang membeli parfum 1 jerigen dengan ukuran 20 cm kali 15 cm kali 30 cm. Nah kemudian abangnya ini meminta adiknya untuk membantunya memindahkan seluruh isi jerigen ke dalam botol yang berukuran berikut. Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa botol yang diperlukan abangnya untuk memindahkan seluruh isi parfum yang ada di dalam jerigen. Nah sekarang kita lihat hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung dulu volume dari jerigen yang ada. Nah menghitung volume jerigen ini sama dengan kita menghitung volume balok karena bentuknya itu ternyata adalah balok. Maka volume jerigen sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 20 cm kali 15 cm dikali dengan 30 cm sama dengan 9.000 cm kubik. Artinya banyaknya parfum yang ada di dalam jerigen ini adalah 9.000 cm kubik. Nah sekarang botol parfumnya ini berbentuk prisma dengan alas segitiga atau prisma segitiga. Nah karena untuk menghitung volume prisma memerlukan luas alas, maka kita harus hitung dulu berapa tinggi dari segitiga. Jadi ada 2 tinggi. Yang pertama adalah tinggi segitiga sebagai alas dan yang kedua adalah tinggi prisma tersebut. Nah kita hitung dulu tinggi dari alasnya prisma. Kita tarik garis tinggi pada segitiga dan gunakan Pitagoras ya. Maka di situ didapatkan segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu panjangnya 5 cm. Kemudian sisi siku-siku yang alasnya yang di bawahnya itu panjangnya adalah 3 cm. Maka dengan rumus Pitagoras kita dapatkan tinggi segitiga tersebut sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 cm. Maka kita dapatkan tinggi segitiganya itu adalah 4 cm. Maka volume prisma segitiga itu sama dengan luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Nah volume prisma segitiga itu sama dengan setengah dikali dengan 6 dikali dengan 4 dikali dengan 6 sama dengan 72 cm kubik. Nah berapakah banyak botol yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh isi parfum yang ada? Maka didapatkan dengan volume jerigen dibagi dengan volume botol sama dengan 9.000 cm kubik dibagi dengan 72 cm kubik sama dengan 125 botol. Artinya 125 botol itu bisa dia jual untuk menghabiskan seluruh parfum yang ada. Nah saya punya tips untuk sahabat edukasi semuanya. Prisma itu adalah bangun ruang sisi datar dengan alasnya macam-macam. Nah tapi saya punya tips. Kalau ketemu dengan prisma segitiga yang alasnya itu merupakan segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang sama besar. Kita bisa langsung menghitung dengan rumus volume prisma sama dengan 1/4 A kuadrat dikali dengan akar 3. Di mana A itu adalah panjang dari sisi segitiga sebagai alas prisma tersebut. Nah itu tadi luar biasa sahabat edukasi. Kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung volume dari prisma yang beralas segitiga. Dan jangan pernah lupa untuk belajar matematika dan menjadi manusia yang mantul, manfaat, betul.